Suara mesin truk berat, jalan sepi, angin malam berdesir. Bayangkan kau seorang supir truk, tengah malam sendirian, melaju di jalan gelap. Di spionmu kau melihat bayangan putih duduk di atas bak truk. Rambut panjang terurai, mata merah menatapmu. Suara cekikikan perempuan samar, lalu tiba-tiba keras. Itulah yang dialami Samsul, seorang sopir yang bekerja mencari nafkah. Malam itu, ia bukan hanya membawa muatan, tapi juga seorang penumpang gaib. Inilah kisah nyata kuntilanak di belakang truk, kisah sopir malam hari. Suara mesin truk, jalanan sepi, jangkrik angin malam. Malam itu, jalanan lintas provinsi sepi. Jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Seorang sopir truk bernama Samsul baru saja memulai perjalanannya dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Muatan penuh, jalanan gelap, dan hanya suara mesin truk yang menemaninya. Ia tidak tahu malam itu ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang menunggu di belakang truknya. Truk berjalan, radio dangdut pelan, kadang suara motor lewat. Samsul sambil menyetir bersenandung. Perjalanan masih jauh, jangan sampai ngantuk. Sul, ayo kuat, kuat. Radio kresek-kresek lalu mati sendiri. Samsul berbicara sendiri. Radio mati, padahal baru diganti antenanya. Suara angin masuk lewat jendela, bunyi gesekan aneh di bak truk. Samsul heran. Suara apa itu? Kayak ada yang ngetok bak. Samsul, mungkin tikus atau ranting jatuh. Sudahlah, terus dia berlanjut berjalan. Suara ketukan pelan, lalu suara cekikikan samar perempuan. Samsul terkejut. Siapa itu? Jangan main-main tengah malam gini. Jalan makin sepi, suara burung hantu, gesekan ban dengan aspal. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Samsul mulai merasakan hawa dingin tak biasa. AC mati, tapi udara dalam kabin seperti masuk es. Napas dingin embun di kaca. Samsul berbicara sendiri. Astagfirullah, kok dingin banget. Kaca berkabut pula. Tiba-tiba suara ketukan keras dari belakang truk. Samsul berteriak, "Woi, siapa di belakang? Jangan numpang sembarangan." Suara cekikikan perempuan semakin jelas, menyeramkan. Samsul gemetar. Itu suara perempuan. Jangan-jangan. Ia melihat dari kaca spion, sosok putih berambut panjang duduk di atas bak truk. Matanya merah menyala. Samsul histeris. Astagfirullahaladzim, kuntilanak. Mesin truk meraung, suara rantai patah, teriakan. Samsul mencoba menginjak gas, berharap bisa lari dari sosok itu. Namun semakin cepat ia melaju, semakin dekat suara tawa itu di telinganya. Kuntilanak, suara serak tertawa panjang. "Pelan-pelan Pak Sopir, aku ikut." Samsul dengan panik berbicara, "Jangan ganggu aku cuma cari nafkah." Kaca jendela diketuk keras, rambut panjang masuk lewat sela pintu. Samsul berteriak. Rambut panjang itu melilit leher Samsul. Ia berusaha menariknya sambil membaca doa. Samsul dengan susah payah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Truk berhenti di warung kopi pinggir jalan. Suara jangkrik, anjing menggonggong. Pemilik warung, Pak Udin, berbicara, "Loh, Sul, kenapa pucat banget? Kayak ketemu setan aja." Samsul dengan gemetar menjawab, "Pak Udin, tadi ada perempuan putih di belakang truk saya.
Pak Udin terdiam, wajahnya berubah serius. Pak Udin berbicara lagi. Kau lewat jalan hutan Randu Alas ya? Memang sudah banyak sopir yang diganggu. Dulu ada perempuan tewas kecelakaan, terjepit di bak truk logistik. Katanya rohnya masih gentayangan, menunggu supir lewat malam ini. Petir menyambar, hujan turun deras. Samsul berbisik ketakutan. Jadi, tadi yang ikut aku arwahnya, Pak. Hujan deras, jalan licin, ban truk selip suara petir. Samsul melanjutkan perjalanan, tapi bayangan putih itu kembali muncul. Kali ini tidak hanya di belakang, tapi tepat di kursi penumpang sebelahnya. Kuntilanak berbicara menyeramkan. Pak supir, antar aku pulang ke rumahku. Samsul berteriak kencang. Tidak, jangan ikut aku. Truk hampir terguling. Suara besi beradu klakson panjang. Samsul menutup mata, berteriak sekuat tenaga sambil membaca doa. Tiba-tiba jalan lengang. Sosok itu menghilang. Hanya ada hujan dan suara mesin truk yang kembali normal. Suara azan subuh, ayam berkokok, jalan mulai ramai. Truk Samsul akhirnya sampai di tujuan menjelang pagi. Ia selamat, tapi malam itu akan selalu ia kenang, bahwa ada penumpang gaib yang ikut bersamanya di perjalanan. Malam sunyi, jalan sepi, hati-hatilah bila kau berkendara sendirian, karena mungkin saja ada sosok yang duduk di belakang trukmu, menunggu untuk ikut pulang. Suara angin malam, jalan sepi, ranting pohon berjatuhan. Truk Samsul memang sampai tujuan, tapi benarkah ia sudah selamat? Karena banyak supir berkata, sekali kau diikuti, roh itu tak akan pernah benar-benar pergi. Jadi, kalau suatu malam kau berkendara sendirian dan mendengar ketukan di belakang trukmu, jangan sekali-kali menoleh. Bisa jadi dia sudah ikut denganmu.